Inilah kisah sedih minggu ini karena kemarin itu diumumkan bahwa Batavia Air pilot. Pilot adalah nasib terburuk dari sebuah perusahaan karena dia dipaksa oleh hukum untuk berhenti beroperasi dan membayar kewajibannya. Kita tahu bahwa di masa lampau rupanya korporasi ini gagal membayar hutang-hutangnya kepada pihak ketiga di Amerika, lalu perusahaan dari Amerika itu menggugat pilot dan ternyata itu betul, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memilotkan perusahaan tersebut dan memaksanya membayar seluruh kewajibannya dengan menjual aset-asetnya. Yang pertama-tama tentu yang harus dibayar adalah yang menggugat itu, tapi juga pihak-pihak lain, dalam hal ini suppliernya, mitranya, karyawannya, termasuk pelanggannya, yakni mereka yang sudah keburu membeli tiket tapi tidak jadi terbang. Saudara-saudara, kepalitan tentu bukan peristiwa yang tiba-tiba. Dia adalah finalnya. Adalah sebuah permainan panjang dari masa lalu, ketika di masa lampau ini perusahaan berulang-ulang sekian lama gagal memenuhi kewajibannya yang dasar, yang standar dalam hubungan bisnis. Maka dia dipilotkan. Tetapi bukan hanya perusahaan yang bisa pilot, rumah tangga juga bisa pilot, warung juga bisa pilot, apa saja bisa pilot. Sebuah enterprise manusia, ekonomi bisa pilot. Tentu itulah nasib yang paling buruk. Maka dengan segala cara, dengan segala usaha, kita semua harus mengatur diri, mengelola tenaga, mengelola sumber daya di dalam diri kita supaya jangan sampai tekor, lalu dipilotkan orang. Ini negara hukum. Jadi siapapun yang dirugikan terus-menerus berhak memilotkan relasi bisnisnya. Itu yang terjadi dengan Batavia Air kemarin. Sebuah perusahaan dibangun dengan sebuah cita-cita, dengan sebuah visi dan misi. Kalau dia perusahaan tentu supaya dia tumbuh, supaya dia berkembang, supaya dia punya profit, supaya dia semakin besar, semakin luas, semakin banyak jenisnya, mengalami multiplikasi dan diversifikasi. Tetapi kalau sebuah perusahaan gagal bertumbuh, maka dia akan semakin kecil, semakin krempeng, semakin tak berdaya, dan akhirnya negatif, lalu akhirnya pilot. Dari sudut pandang etos, ini adalah kegagalan dari sebuah perusahaan untuk memenuhi etos kedua, yaitu etos kebertanggungjawaban, atau yang kita sebut juga etos amanah, secara full bertanggung jawab sejak awal. Karena apabila sebuah tanggung jawab diabaikan pada tingkat kecil, maka tanggung jawab itu akan datang lagi seperti hantu dalam bentuk yang lebih besar. Praktisnya, kalau Anda abai membayar hutang misalnya Rp1.000, Anda tunggu setahun lagi, maka hutang Rp1.000 bukannya meningkat jadi 12.000, tapi 12.000 dengan segala anak pinaknya. Itulah sebabnya sedini mungkin kewajiban kita harus dibayar, harus ditunaikan. Itulah esensi terpenting dari etos kedua yang mengatakan bisnis adalah amanah, kerja adalah amanah, jabatan adalah amanah. Kita harus 100% berpegang kepada janji kebatinan ini. Karena amanah itu sebenarnya adalah sebuah janji spiritual dari dalam diri kita untuk memenuhi semua kewajiban standar kita sebaik-baiknya sebelum tiba masa jatuh tempo. Kegagalan menampilkan etos kedua ini pada seluruh transaksi bisnis kita secara reguler, itulah yang pada akhirnya menyebabkan pilot di ujung sana, sebuah tragedi bisnis, sebuah tragedi kemanusiaan tentu saja yang sangat tidak kita harapkan.